Ini kali ketiga saya datang ke tempat ini di hari Minggu maksudnya. Saya kemarin lihat cek di YouTube 11 bulan yang lalu terakhir, luar biasa. Lama ya. Tapi memang nggak disuruh gimana Pak. Pak Sam ngomong-ngomong, kapan datang lagi Pak? Oh diundang belum bisa sampai akhir tahun ini. Karena masih disuruh ya kan Pak. Selesai akhir tahun ini. Berarti Bapak Ibu sekitar berarti 1 tahun yang lalu Tuhan taruh di hati saya untuk datang ke tempat ini kalau dia suruh gitu ya. Datang tanpa diundang, pulang nggak diantar juga. Pernah sih diantar Pak Thomas tapi bukannya itu. Bukan itu. Berarti ini kali ketiga. Saya setiap kali Pak Sam dulu tanya gitu, Pak ini mau ngomong apa Pak? Dapat apa? Saya juga belum tahu gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari percakapan-percakapan itu memang lebih ngomong dengan penatua-penatua, dengan beberapa waktu itu. Dan yang waktu datang kali ini saya juga berdoa sebenarnya, Tuhan kok mau bicara apa kepada jemaat di tempat ini, kepada penatua semuanya. Jadi kami hari Kamis ya, hari Kamis itu dari jam 1 siang sampai jam 6:30 ngobrol dengan 3 pasang gembala dan penatua dengan Pak Sam dan istri, dengan Pak Robert dan istri, dan Pak Mike dan istri. Jadi membagikan saling lah gitu ya. Saya diberkati sekali dengan banyak hal. Dan kemudian hari Jumat ya dari jam 3 sampai setengah 10 malam. Wow luar biasa. Dengan leaders itu ya. Berapa? Sekitar 16 orang ya. Dan itu Bapak Ibu. Jadi itu lebih ke ya bicara dari hati ke hati apa yang Tuhan taruh masing-masing, kemudian kami saling mendoakan dan seperti itu. Jadi hari Minggu ini bonus sebenarnya gitu. Yang terutama yang Tuhan taruh di hati bicara dari hati ke hati dengan pemimpin-pemimpin dan dengan penatua dan dengan gembala gitu. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan taruh kuat di hati saya itu seperti ini. Satu kali ada seorang anak alumni dari sekolah tempat di mana kami melayani, tapi dia sudah lulus waktu saya masuk, sudah lulus mungkin 7 tahun lebih ya, 7 tahun, 8 tahun gitu. Dia sudah melayani di satu gereja lokal, menjadi seorang pengerja, lalu kemudian dia mau pindah pelayanan ke pulau yang lain. Kemudian dia, karena kami tahu dia mau pindah pelayanan seperti itu, kami coba ajak bicara, kenapa kamu pindah, apa hatimu, kami mau rindu berdoa juga buat kamu dan seperti itu semua. Nah dalam percakapan itu saya ajak makan, ngobrol bertiga dengan istri, cerita-cerita. Lalu dia ngomong begini, ya Pak saya itu mau pindah ke pulau itu, saya mau merintis, saya mau melayani sendiri. Tapi kemudian gembala saya bilang begini, oke, kalau kamu mau merintis, mau melayani pulau itu, kami akan utus kamu. Lalu dia bilang begini, saya ini mau pergi ke sana supaya saya terlepas dari bayang-bayang gembala saya. Kalau saya diutus mereka, berarti saya kembali ada di bawah bayang-bayang mereka. Nah saya tiba-tiba muncul dari mulut saya kata-kata begini, loh Kak, saya bilang itu, kalau kamu di bawah bayang-bayang gembalamu, ya kan, kamu enak loh. Kenapa kok enak? Karena kalau hujan kamu gak kehujanan. Kalau panas kamu gak kepanasan. Kenapa? Ya bayang-bayang itulah, ya kan. Kalau ada di bawah bayang-bayang berarti ini, mana sih bayang-bayangnya? Situ kan, saya di sini kan. Ini ada di bawah bayang-bayang. Ada panas dari sana, dia gak kena. Ada hujan dari sana, dia gak kena. Yang kena siapa? Ya pohonnya yang melindungi itu, yang dia di bawah bayang-bayangnya gitu loh. Tapi memang ego-ego sampah, ya, tidak hanya orang muda gitu ya. Tua juga bisa Bapak Ibu secara usia tapi tidak dewasa secara rohani gitu ya. Menganggap bahwa kreditnya buat saya apa? Orang tidak akan kenal saya kalau saya di bawah bayang-bayang gitu. Saya nggak akan dikenal. Saya dapat gambaran bagus sekali tadi pagi ya kan. Untung dia nggak. Saya duduk di kursi di sofa itu. Nah, Velia coba ini Velia dari Toraja. Velia duduk di sebelah saya di sini. Baca Alkitab juga, saya baca. Duduk gini ya, ini. Oh di sebelah sana, ya di sebelah sana gitu. Mega datang dari pintu sebelah sini gitu.
Dia mau ke kamar mandi, tapi dia nggak lihat, dia hanya lihat saya. Pintu kamar mandinya ditutup. Dia pikir Velia di dalam kamar mandi. Dia panggilin terus Velia. Terus Velia keluar dari sana. Kenapa? Loh, aku pikir kamu di kamar mandi. Kamu di mana tadi? Sebelahnya papi. Loh, kok aku nggak kelihatan? Iya, di bawah bayang-bayang. Jadi kalau ada musuh mengincar dia, nggak kelihatan juga, ya kan? Gitu ya, Bapak. Thank you. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya kan? Dia nggak lihat loh di sebelah saya, gitu. Jadi nggak kelihatan. Makanya dari sini lihat, dia cuma lihat saya, gitu. Nah itu kalau musuh lihat nggak? Kita kan di bawah bayang-bayang Tuhan Yesus, ya nggak? Waktu datang kepada Bapa, yang dilihat bukan kita, ya kan? Tuhan Yesus, gitu. Tapi juga ada covering secara rohani kepada yang diberikan kepada kita lewat gembala, lewat pemimpin yang adalah orang manusia. Nah yang seperti ini, yang seringkali kalau kita tidak diajari, Bapak Ibu, akan lebih sulit buat kita. Karena kita akan lihat manusia. Tetapi manusia itu tidak semuanya. Ada, firman Tuhan bilang begini ya, beberapa di antaramu, rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil, dan pengajar. Jadi tidak semua ya, beberapa ditetapkan Tuhan untuk menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Jadi tidak semua, tapi beberapa ditetapkan. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan menjadi dasar sampai kamu mencapai kedewasaan penuh, ya kan? Jadi itu tidak semua. Karunia-karunia diberikan kepada semua, tetapi jawatan tidak diberikan kepada semua. Karena kalau kita tidak punya pengertian ini, banyak orang mau jadi lone ranger, ya kan? Ya, datang dan pergi sesuka hatinya. Gitu. Pokoknya suka-suka dia. Dia pikir saya langsung kok sama Tuhan Yesus kok. Iya, saya tahu. Nggak ada yang nyuruh Bapak Ibu lewat calo, nggak ada. Gitu ya, gitu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan tetapkan menjadi otoritas di atas hidup kita. Gitu. Dan itu akan menolong supaya kalau terjadi sesuatu, bukan kita. Saya kasih contoh ini. Lot dan Abraham. Ya nggak? Bapak Ibu perhatikan, siapa membawa Lot keluar dan kemudian masuk ke tanah Kanaan? Abraham. Tapi karena dia di bawah tudung Abraham, kekayaannya bertambah, berkatnya bertambah, semuanya sampai dia sama kayanya dengan Abraham. Disinilah permasalahannya. Banyak orang ketika pengurapannya, karunianya, berkatnya, semuanya bertambah banyak menjadi sama dengan tudung di atasnya, bahkan lebih, dia akan merasa dirinya sama. Di situ nanti ujiannya. Dan waktu gembala, bukan Lot yang bertengkar, gembala-gembala Lot bertengkar dengan gembala-gembala Abraham. Apa yang terjadi? Abraham bilang, udah jangan, tanah ini terlalu sempit untuk kita, kamu pilih, nanti aku pilih yang tidak kamu pilih. Ya, Bapak Ibu akan tahu apa yang terjadi setelah itu dengan Lot. Dia memilih menurut apa yang menurut manusia baik. Gitu ya. Tanah itu Sodom dan Gomora yang menurut pandangan manusia seperti taman Tuhan. Jadi waktu dilihat oleh mata seperti Eden. Berarti apa? Sungai ada, emas ada, pohon ada, buah-buahan ada, semua ada sepertinya. Tapi ternyata nanti itu Sodom dan Gomora jatuh dalam penghukuman Tuhan. Abraham sisanya. Berarti kalau nggak dipilih sama Allah, second best dong, ya kan? Bukan yang terbaik, gitu. Tapi nggak apa-apa. Dia nggak milih duluan loh, dia nggak berebut. Tapi kita lihat setelah itu kan, Lot nanti ditawan, ya kan? Lot setelah itu keluarganya habis, dia ngalamin itu semua. Kenapa? Dia keluar dari covering, dari tudung dalam hidupnya. Jadi kayak payung ini, nggak ada payungnya. Dia punya payung. Kalau kita pakai payung dalam hidup kita, kalau ada panas, kita nggak kena panas. Kenapa? Payungnya kena panas. Kalau kita kena hujan, nggak kena hujan. Payungnya kena hujan yang basah. Gitu. Tapi kadang-kala meskipun pakai payung, tapi kita kepanasan dan kehujanan. Kenapa? Payungnya lubang, sobek. Gitu ya. Apa yang menyebabkan payungnya lubang dan sobek? Kita sendiri. Kita sendiri ngomongin, kita sendiri ngata-ngatain, kita sendiri nggak percaya, kita sendiri ngomel di belakang dengan itu semua. Itu sedang melubangi tudung atas hidup kita, gitu loh.
Itu sedang melubangi sendiri. Nanti begitu hujan, basah semua, ngomel. Padahal itu akibat dari apa yang kita lakukan sendiri dengan perkataan dan tindakan kita kepada orang yang Tuhan taruh atas hidup kita menjadi tudung. Itu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi sama seperti pengurapan, yang tidak mudah adalah yang dipakai oleh Tuhan ini manusia. Gitu. Dan manusia pasti ada namanya sisi manusia. Gitu. Sisi manusia itu ya kadang dia lapar, kadang dia haus, kadang perutnya mules, kadang kembung, terus kentut gitu ya. Kadang dia sendawa, kadang dia makannya banyak, kadang ada rewelnya gitu. Sampai ke nanti level-level yang sudah tertentu makan apa aja boleh. Yang saya pernah cerita, nanti kalau Bapak Ibu pernah dengar itu. Makan keluar dari kulkas dingin-dingin juga dimakan semuanya, nggak ada komplainnya, nggak ada seperti itu. Gitu. Tapi itu bagaimanapun orang yang Tuhan taruh di atas hidup kita itu manusia. Itu yang kita harus pertama-tama itu dulu. Bahwa orang itu punya karunia, diurapi, punya jawatan, berkenan di hadapan Tuhan. Yes, itu. Ya. Tapi dia sama seperti Elia itu loh. Manusia biasa. Meskipun ketika berdoa hujan tidak turun. Meskipun ketika berdoa 3 tahun kemudian hujan turun lebat. Gitu. Tapi dia manusia biasa. Gitu. Saya tidak berkata ini untuk membenarkan dosa, membenarkan pelanggaran, bukan. Tetapi sisi manusia itu tidak selalu dosa. Gitu ya. Sekarang coba perhatikan begini. Nuh itu, saya ini nggak pernah khotbah ini. Karena sebenarnya ini hanya untuk orang-orang tertentu yang bertumbuh, dimuridkan khusus gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ini, tolong minta roh pengertian. Ya, ada yang menyalahgunakan ini untuk melakukan spiritual abuse kepada orang lain. Nah, tapi sebenarnya ini kebenaran gitu ya. Tapi saya juga jarang ngomong sekali ini terbuka gitu, karena tidak semua orang bisa menerima. Perhatikan hidupnya Nuh. Saya baca dulu Bapak Ibu ya. Kejadian 9, 20-23. Kejadian 9 ayat 20-23. Saya baca, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Apa yang membedakan? Ham, waktu lihat Nuh setelah air bah itu, ya kan, bikin kapal, bikin bahtera bertahun-tahun. Ngomong sama orang lain, nggak ada yang percaya. Ya kan? Langit terang benderang, nggak pernah hujan, ngomong ada banjirnya, diketawain lah. Diolok-olok, semua orang hidup seperti business as usual kok, ya kan, gitu. Semua orang itu hidup kayak nggak ada yang lain, tidak melihat ada perbedaan. Itu yang Tuhan katakan nanti akhir zaman juga seperti itu kan. Mereka makan, minum, berdagang as usual. Dan tiba-tiba hari itu datang. Tapi Nuh dikasih tahu Tuhan dan siap dan masuk. Dan yang masuk hanya istri, anak, menantunya kan. Gitu. Dan binatang-binatang sepasang-sepasang. Yang haram, yang lain juga masuk. Setelah itu semua air hujan turun, banjir, bah, sampai kemudian surut, tidak ada apa-apa, dia mulai menanam anggur. Orang ini kan luar biasa, track recordnya di hadapan Tuhan, setelah surut, persembahkan korban, berbau harum di hadapan Tuhan. Nanam anggur sendiri, minum anggur, mabuk, dan telanjang. Lalu Ham melihat aurat ayahnya, masalahnya bukan itu. Diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saya baca Amplified begini.
He drank some of the wine and became drunk. And he was uncovered and lay exposed inside his tent. Jadi dia uncovered, ya kan? Tidak ada tutupnya. Lay exposed, ya kan? Berbaring dan terekspos sebenarnya. Terekspos apa? Sisi-sisi manusia yang selama ini ditutupi. Lalu Ham, bapak Kanaan itu, saw the nakedness of his father, and to his father's shame, told his two brothers outside. Untuk mempermalukan ayahnya ini. Dalam kurungnya di Amplified. Lalu Sem dan Yafet mengambil sebuah jubah dan menaruh di pundaknya. Lalu berjalan mundur. Jadi Nuh di sana dia nggak lihat. Dia diceritain kan. Dia bukan, oh apa benar ya bapakku telanjang ya. Wah katanya beriman. Dengar suara Tuhan, bikin bahtera, seluruh dunia habis. Gini, ternyata bisa depresi juga loh. Bapak, beriman yang mana? Iman yang mana? Masa Tuhan tidak memampukan dia? Semuanya mungkin gitu ya. Tapi dia sendirian mendengar suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Selesai melakukan kehendak Tuhan, udah gak ada yang lain, ya kan? Lihat semua itu, nanam-nanam anggur sendiri, gak ngajak-ngajak orang. Tapi Sem dan Yafet mengambil jubah, membentangkannya, berjalan mundur, dan tidak melihat. And cover the nakedness of their father. Their faces were turned away, so that they did not see their father's nakedness. Ini yang namanya hati anak. Banyak orang mau belajar, Pak Sem berkali-kali ngomong dengan saya, Pak Roni tolong bagikan hati anak. Belum waktunya ternyata dulu ya Pak. Jadi ini hati anak itu bukan cuman, oh ini bapak rohaniku, aku tolong dia, aku hormati dia. Ini hati anak. Apa yang membedakan Ham dengan Sem dan Yafet? Waktu dia lihat satu titik kelemahan, langsung tunjuk itu. Dan ceritakan kepada orang lain. Gitu. Tapi kenapa respon dari Sem dan Yafet bisa sangat berbeda? Dia tidak pengen membuktikan, oh iya benar ya, apa benar ya? Bapak kita kok ternyata kayak gitu ya. Dia ambil jubah. Dia bentangkan, dia tidak mau lihat. Belum tentu loh telanjang loh. Kan katanya Ham, dia kan gak lihat ya kan. Tapi dia tidak mau mencari pembuktian atas apa kata orang tentang bapaknya. Dia cari selubung, dia cari jubah, dia cari kain, dia cari tudung. Supaya kalau itu kelemahan, biar itu ditudungi, biar itu diselubungi. Biar tidak ada yang lain yang lihat. Dan kami pun tidak perlu melihat. Gitu. Karena itu orang yang berurusan dengan Tuhan dalam hidupnya kan. Seluruh dunia habis loh. Tinggal dia dan keluarganya loh. Nggak ada orang yang dalam ketaatan seperti itu di zamannya seperti Nuh loh. Tapi toh masih ada ketelanjangannya, ya kan? Masih ada sisi-sisi yang mungkin bisa dipermalukan bahkan oleh anaknya sendiri. Tetapi pilihan dari Sem dan Yafet adalah hati seorang anak yang meskipun mendengar, mereka nggak lihat loh. Belum tentu kan, oh cek dulu, siapa tahu benar-benar telanjang terus ditutupi kan juga udah beda kan. Tapi dia nggak mau ngecek sesuatu yang kata orang itu di situ. Ini hati yang nggak mudah Bapak Ibu. Saya belajar lewat satu hamba Tuhan yang Tuhan suruh saya mempelajari hidupnya selama 4,5 tahun lebih secara intensif dan kemudian saya masih sampai hari ini itu. Bagaimana dalam kehidupannya satu kali di tahun 90-an gereja yang digembalakan masih kecil sekali. Ada 2 orang hamba Tuhan yang berbeda menawari, kamu pindah dong ke organisasi kami. Gitu. Di tahun 90-an awal. Berapa yang ditawarkan kepada dia untuk pindah organisasi? 1 miliar di tahun itu. Berapa kalau kena inflasi Pak Tom sampai hari ini? Tahun 90 lah itu.
90-an. Jemaat kebaktian minggu pagi 25 orang. Ditawari pindah organisasi. 1 menit. Dia bilang, yang satu lagi bilang, kami ini punya begini, banyak hal yang baru, pewahyuan yang baru, kamu gabung dong dengan kami, gini semua. Terus dia tanya, boleh enggak saya tetap di organisasi saya, tapi pewahyuan-pewahyuanmu diajarkan ke kami. Oh enggak bisa, kenapa kok kamu masih mau di situ? Kamu enggak tahu siapa pemimpinmu, gitu. Oh dia begini semua. Sikap hatinya ngomong begini, pemimpin saya tidak pernah jahat dengan saya. Memang sih, saya nggak dikasih duit, nggak dikasih apa. Tapi dia tidak pernah jahat dengan saya. Dia ngomong gini, saya anjing. Kalau pemimpin saya tidak menendang saya, mengusir saya tidak akan pergi dari bawah kepemimpinannya. Sampai beliau meninggal tidak pergi dari bawah kepemimpinannya. Saya tahu persis di tahun 2013 dia harus menerima surat teguran tertulis. Bukan karena kesalahannya, tapi karena organisasi kami mau masuk ke sebuah lembaga aras nasional gitu ya. Lalu ada komplain dari organisasi lain yang meminta supaya ada teguran tertulis dulu sebagai syarat mereka bisa menyetujui organisasi kami diterima. Saya ikut mengedit surat itu, saya halus-haluskan sebisa mungkin, tapi setelah saya baca sekarang tetap keras. Dan kalau dulu saya membayangkan saya orang yang mengembalakan orang 20.000, mungkin saya keluar bikin sinode sendiri gitu ya. Gitu. Tapi diterima tuh, tidak komplain, tidak pernah disampaikan di mimbar, tidak pernah ngomong persoalan itu depan. Biasa. Itu hati anak. Tawarin itu, dijelek-jelekin pemimpinnya. Gitu. Dan saya baru tahu kemudian, sekian waktu kemudian ternyata di masa-masa awal itu beberapa orang yang seusia bilang, kita ini udah gak terlalu diperhatikan dan gini-gini. Tolonglah kamu jadi juru bicara kami, bicara ke pemimpin kita, bilang mulai hari ini kita jalan sendiri-sendiri ya. Gitu, gimana? Terus dia berdoa, dia bilang enggak lah. Gitu. Enggak, kenapa? Kok gitu? Kenapa kok kita gak tetap menundukkan diri? Enggak. Akhirnya dia gak mau bicara. Dan beberapa waktu kemudian orang-orang yang ngompor-ngomporin dia ini, waktu mereka sudah menjadi satu jemaat ini, akhirnya memisahkan diri juga. Gitu. Wah, jadi ini nggak mudah. Ya, saya berkata nggak mudah, terutama ketika yang Tuhan beri dalam hidup kita. Waktu kita baru mulai bertumbuh, belum banyak hal yang kita punya, karunia belum banyak dalam pelayanan berkembang. Mungkin iya ya saya submit. Tapi waktu pelayananmu jauh lebih besar daripada pemimpinmu, karuniamu, pengurapanmu jauh lebih besar. Apakah kamu masih bisa menundukkan diri di bawah kepemimpinannya? Itu masalahnya. Dan banyak orang keluar, mau independen, memulai lagi dari awal, gitu ya. Itu saya ketemu kok satu orang luar biasa. Pemimpin kelompok sel, membawai sekian belas kelompok sel semua. Pengusaha. Dia punya 16 sarang burung di Kalimantan. Dia bilang gini, kalau pemimpin saya kayak gitu aja gak punya bisnis, bikin sekolah bisa, bikin ini bisa. Saya masa gak bisa. Mungkin saya gak jadi pendeta, bikin gereja saya bisa, bikin sekolah saya bisa, ngasih beasiswa orang jadi pendeta saya bisa, ngasih beasiswa ratusan anak saya bisa. Luar biasa. Menurut manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Gitu ya. Memang cuma dia bisa. Gitu. Tahu Bapak Ibu, dalam sekejap sarang burung di ban di China, tidak bisa itu semua. Habis. Untuk hidup dirinya sendiri aja bergumul. Dia merasa, bukan cuma dia yang bisa, saya juga bisa. Tapi bukan dengan hati seorang anaknya. Kalau bapakku diberkati seperti itu, pasti aku akan juga Tuhan beri. Itu seperti itu. Warisan enggak, hatinya lain. Mau menyaingi. Gitu ya. Itu hati yang berbeda. Ini saya ngajarin hati. Gitu. Bukan sekedar kebenaran-kebenaran yang, oh iya. Gitu. Ini sekali dengar harus dijaga. Karena nanti akan melihat seperti Sem, Ham, dan Yafet melihat sisi manusia dari bapaknya. Loh, kurang spektakuler apa sih? Kalau kita diomongin Tuhan suruh bikin bahtera, suruh ngumpulin binatang, suruh gitu, kita taat gak sih? Kita bayangin, ya kan? Keluar dari itu semua, bikin mesbah di hadapan Tuhan.
bikin persembahan yang Tuhan bilang baunya harum di hadapanku. Berkenan, menyenangkan. Orang seperti itu masih ada ketelanjangannya. Masih ada hal yang bisa diceritakan yang mempermalukan hidupnya loh. Dan pilihannya kepada kita. Mau mendatangkan kutuk atas hidup kita seperti Ham. Ya kan? Atau memilih untuk berjalan mundur. Dan tidak mencari pembuktian apakah itu benar atau tidak. Saya baru tahu ini ketika beberapa tahun yang lalu saya mimpi. Saya mimpi, di mimpi saya jelas sekali. Di satu ruangan yang saya kenal, dengan meja makan yang saya tahu. Di situ berdiri melingkar pemimpin-pemimpin yang saya kenal. Dan membawa sebuah buku. Dan di buku itu mereka bilang dengan saya, ini catatan tulisan tangan seperti diary, catatan harian dari pemimpin kita. Ya. Di sini dia bikin pengakuan-pengakuan dosanya sendiri. Yang tidak pernah diceritakan kepada kita. Tapi ini tulisan tangannya sendiri loh. Buku itu sodorkan pada saya. Tolong dong kamu mewakili kami semua konfrontasi dia. Suruh dia mengaku, ini kan tulisan tangannya dia secara publik. Wah saya syok di dalam mimpi itu. Mimpi ya Bapak Ibu ya. Dalam mimpi itu saya syok. Kok begini ya Tuhan? Apa maksudnya Pak? Saya bangun. Waktu saya bangun saya berdoa, Tuhan beri saya pengertian, beri saya pengertian, beri saya pengertian, beri saya pengertian, beri saya pengertian. Sore itu saya ketemu dengan hamba Tuhan, suami istri. Ngobrol, makan. Nah tiba-tiba hamba Tuhan ini ngomong begini. Pak, kita ini terlalu sering bicara hati Bapa tanpa pernah bicara hati anak. Saya kaget, itu pertama kali saya tahu itu. Kenapa? Karena hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya, hati anak kepada bapaknya. Dua sisi gitu loh. Ya, gitu. Itu. Jadi dua-duanya itu berbalik gitu. Yang bapaknya berbalik kepada anak itu yang dipulihkan Tuhan. Anaknya juga berbalik kepada bapaknya. Nah selama ini hati bapak supaya bapak-bapak berbalik kepada anaknya betul. Tapi harus direspon oleh anaknya, ya kan, kepada bapaknya, gitu loh. Nah apa yang dilakukan? Cerita itu langsung Roh Kudus ngomong dengan saya. Itu loh maksudnya. Oh gitu toh Tuhan. Nah waktu itu saya belum tahu semua cerita-cerita tadi. Tapi setelah itu bertahap diberi pengertian-pengertian bahwa hati anak itu seperti itu loh. Mungkin ini catatan tangannya, mungkin ini sesuatu yang dia bereskan di hadapan Tuhan dan sudah ditutup darah Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kita mau bongkar lagi. Kita tidak punya hak untuk itu. Itu. Dan ini bicara di mana? Hati. Itu. Hati. Ada kalanya merasa lebih benar, lebih hebat, lebih tahu semuanya. Itu. Tapi kalau punya hati anak, dia akan belajar nanti seperti itu. Nah, ini Nuh tidak berbuat salah. Nuh seperti itu. Tapi bagaimana dengan Daud dan Saul? Lebih berat, ya kan? Daud dan Saul. Daud itu menantunya Saul kan. Waktu Saul tidak sanggup mengalahkan Goliat, Daud yang mengalahkan Goliat. Dia disuruh perang kemana-mana, maju, menang. Gitu. Saul kerasukan, Daud main kecapi. Pelayanan lepasan terjadi, ya kan? Ya, iya dong, langsung itu. Tapi dia setiap kali Saul gara-gara, bukan gara-gara Daud, gara-gara ibu-ibu di Israel, bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di Israel itu nyanyi. Mungkin kalau sekarang bikin story. Iya dong. Oh, Saul memang hebat. Pak Thomas kemarin ngomong begitu. Tapinya itu di belakangnya itu loh. Saul ngalahkan beribu-ribu. Tapi, ya, begitu ada tapi itu sebenarnya kalimat pertama gak berlaku. Tapi Daud puluhan ribu. Berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Wah, sejak hari itu firman Tuhan kata apa? Mendengkilah Saul terhadap Daud. Dia coba untuk bunuh Daud, lempari tombak, macam-macam. Kalau saya baca Alkitab ini, nggak terlalu banyak sih dilempari tombak, mungkin beberapa kali ya. Tapi
Saya pernah baca catatan kaki dari Alkitab The Passion Translation, ngomong waktu Daud itu pergi ke tempatnya Imam Abiatar mau ngambil pedangnya Goliat itu semua, itu pada saat Daud lari dari Saul, Saul sudah 16 kali mencoba membunuh. Nah saya nggak tahu apakah itu catatan dari terjemahan lain, dari versi Aram dan semuanya, tapi makanya saya sebutkan sumbernya bahwa menurut catatan kaki The Passion Translation dari Mazmur itu, 16 kali loh. 16 kali baru dia kabur. Loh, kita baru ditegur sekali aja, sakit hati bikin cabang baru. Lapor Pak Yo minta didewasakan, ya kan? Emang cuma Pak Sem aja yang bisa jadi gembala di sini? Oh, belum tahu dia pengurapan saya lebih besar. Oh, kalau dia 500, saya 5.000. Oh, itu. Dia baru orang sakit sembuh, saya nanti mati bangkit. Wah, gitu kan? Gitu. Sepertinya gagah tapi sumbernya sakit hati. Ya nggak Bapak Ibu? Benar kan? Itu tuh ngecek hati itu jauh lebih sulit loh. Tapi bayangin, loh Daud bisa nggak ngomong kayak gitu? Dia kan diurapi Samuel. Dan Samuel bilang apa? Ini raja yang baru. Dan dia bisa, pengurapanmu lama itu, kantong lama ini, kantong baru ya kan. Anggur baru masuknya ke sini nggak ke situ. Dia bilang gitu, kamu jangan merasa bahwa kamu memang raja. Sekarang kamu raja, tapi sebenarnya ini loh gitu. Tapi dia nggak pernah begitu. Waktu dia lari, firman Tuhan bilang apa? Dia lari sendiri loh, bukan pemberontakan itu. Tips, saya ngomong, ada saatnya kalau Bapak Ibu sampai tidak tahan di bawah kepemimpinan gembalamu. Nggak enak ngomongnya di sini satu gereja ya. Ini salah saya. Nggak Pak, benar gitu. Kamu memutuskan untuk tidak tahan dilempari tombak. Tolong pergi sendiri dan jangan ngajak-ngajak yang lain. Karena ngajak-ngajak yang lain itu pemberontakan. Dia pergi sendiri, ya kan? Dan kemudian dikejar sama Saul. Udah lari dikejar. Dikejar itu. Apa yang diomongin Daud waktu dikejar sama Saul? Tuanku. Ngomongnya gitu loh. Tuanku, Raja Israel. Itu dia ngomong begitu setelah Saul lagi BAB, mules di dalam gua. Anak buahnya bilang, bos, Kairos bos. Ya kan? Gitu. Kairos ini ya kan. Inilah divine intervention bos. Dia ngejar-ngejar bisa masuk ke gua tempat kita sembunyi ya kan. Gitu. Kalau bukan pengaturan Tuhan gak mungkin. Mulesnya bisa di gua lain ya kan. Mulesnya bisa setengah jam sebelumnya. Kok bisa kita sembunyi di gua ini dia mules dan masuk di gua ini. Bos, sudah terlalu jelas inilah waktunya. Udah, tolong jangan sampai Kairos lewat bos. Anak buahnya pasti ngompori saya percaya gitu. Daud kan, iya ya. Wah bener nih, konfirmasi. Mereka semua sepakat dengan pemimpinnya ya kan. Kapan lagi ya kan. Sampai kapan dikejar-kejar. Tapi waktu dia mendekat dan mau motong ujung jubahnya aja sebagai bukti. Hatinya berdebar-debar. Dan itu yang harus dijaga. Hati itu loh. Seringkali begitu kita dengar sinyal dari hati, kita udah ngapa. Gitu aja biasa semua orang juga melakukan itu kok. Ya kan? Ini loh. Hati itu sebenarnya warningnya di situ. Masih berdebar-debar hatinya. Wah gak bener nih, gak bener nih. Meskipun dia orang yang mau bunuh saya, meskipun semua anak buah saya ngomong ini, tapi kita harus berhadapan sendiri dengan Tuhan, ya kan? Dan di situ itu warningnya muncul, dan gak bener nih. Dia potong aja, baru motong ujung jubahnya. Dia ngomong apa? Tuanku, ya kan? Raja Israel kok ngejar anjing mati seperti aku, tidak layak loh. Wah, Daud, kau lebih benar dari aku, ya kan? Gitu, lebih benar dari aku, gitu. Kesempatan kedua datang kan, waktu Saul ngejar lagi dan seluruh pasukannya tertidur. Anak buahnya bilang, bos sekali itu kebetulan, 2 kali tolong jangan sampai tegar tengkuk keras kepala ya kan. Pasti ini Tuhan gitu, pasti Tuhan. Udah tancepin aja tombaknya ke situ, jadi raja gitu. Ini percepatan bos. Iya dong, iya gitu. Kalau Tuhan yang memberi, pokoknya saya percaya anak buahnya pasti dengan bahasa-bahasa yang rohani sekali ya kan. Wah, sangat supranatural merasa bahwa mungkin ada yang ngomong juga,
saya kemarin mimpi loh. Gitu. Dan dia harus menguji dirinya sendiri itu. Waktu dia ambil tombak itu dan kendi. Dia bilang, Tuanku, gitu, Bapakku. Nyebutnya tetap gitu loh. Bukan dengan kurang ajar. Kamu ini coba nyawamu di tanganku loh. Sebenarnya kamu harusnya udah mati. Itu. Enggak tuh. Tuanku, Rajaku, Bapakku. Gitu. Ngomongnya kayak gitu terus. Kenapa? Kok ngejar aku? Aku tidak layak loh dapat perhatianmu. Ngomongnya gitu loh. Luar biasa ya. Yang luar biasa lagi, Tawari. Oh, sebentar. Saya nggak siapin ini, tapi yang Daud ngomong ketika Saul mati. Di mana ya? Ketika Daud mendengar bahwa Saul dan Yonatan dan anak-anaknya sudah raja-raja. Oke, nanti aja. Ya, raja-raja ya. Enggak ketemu. Ya, tapi Daud ngomongnya begini, waktu dia dengar kabar bagaimana Saul dengan anak-anaknya dan Israel mengalami kekalahan dan mereka mati. Dia nulis lagu loh, bilang begini, How the mighty has fallen. Bagaimana pahlawan yang gagah perkasa sudah gugur. Loh, dia bilang, akhirnya tiba juga waktunya Tuhan, ya kan? Kapan lagi? Dia ngomong, Tuhan, dia meratap loh. Kok pahlawan yang gagah perkasa, orang yang diurapi Tuhan, gugur. Saya begitu waktu dapat pengertian itu, how the mighty has fallen. Kok hatinya bisa kayak gitu ya? Mungkin kalau saya sih syukuran. Finally, ya kan gitu. 2 Samuel 1:25. Ya, betapa para pahlawan telah gugur di tengah-tengah pertempuran. Saya waktu itu baca itu, how the mighty have fallen. Pahlawan-pahlawan telah gugur. Hatinya kok bisa gitu ya? Pahlawan. Orang yang udah kehilangan urapan, kehilangan perkenanan Tuhan. Kok gak ngomong gitu? Gitu loh. Hati yang seperti ini loh Bapak Ibu. Ya gak mudah. Gitu loh. Dan ini lebih dari sekedar, oh ya anak dengan Bapak rohani, pemimpin, otoritas, submit. Ini hati yang ngerti, ya kan? Sekalipun orang ini buat kesalahan, tapi pengurapan Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Gitu. Dan ketika pengurapan ada dalam hidupnya, waktu saya menyentuh dia, yang saya sentuh bukan dia, pengurapannya itu loh. Gitu. Itu masalahnya. Gitu. Dan tanpa pengertian-pengertian ini seringkali kita bertindak bodoh dengan ngomong sembarangan, dengan ngomong tanpa pengertian, dengan ngomong-ngomong yang kita nggak ngerti itu. Dan kemudian melubangi sendiri banyak tudung dalam hidup kita dan kemudian kita ngomel, kita marah dengan Tuhan ketika hujan kok bocor, panas kok tetap tembus gitu. Gitu. Kalau tidak punya pengertian masih lumayan, tapi kalau punya pengertian dan tetap marah, itu sebabnya hati ini hal yang perlu minta pertolongan Tuhan. Terus dicek. Ya kan? Karena ujian-ujian hati akan muncul. Gitu. Ujian-ujian hati untuk mempertanyakan dan membuat kita terpisah, membuat kita keluar dari tudung itu sama seperti Lot. Gitu ya. Terutama biasanya kalau kekuatannya, keuangannya, karunianya, pengikutnya dan semuanya sudah jauh lebih banyak, minimal sama. Gitu. Enggak sama aja banyak yang merasa sama. Gitu. Gitu. Nah saya lihat satu contoh yang saya renungkan. Satu gereja cukup besar, pemimpin keduanya, orang keduanya, tidak secara resmi disebut wakil, tapi pemimpinnya selalu mendelegasikan apa-apa kepada orang ini. Delegasikan pada orang ini, apa-apa namanya berkali-kali disebut. Satu titik dia tidak setuju. Mungkin dia merasa karena semua yang mengerjakan di bawah itu dia.
Gitu ya. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi satu titik dia memutuskan untuk memisahkan diri. Sekian ratus orang lebih, mungkin lebih dari 500, mungkin di awal-awal mungkin bisa 1000 mengikuti dia. Sekitar itu. Tapi waktu itu saya bertanya, dari sekian belas ribu kok, kalau dia orang nomor 2 kok bukan separuh-separuh ya. Ternyata banyak kali kita merasa bahwa kita ini setara, seperti Lot tadi. Sudah sama banyaknya kok. Jumlah domba-dombanya sudah sama banyak. Kekayaannya sama banyaknya kok. Udah kamu pisahin diri aja. Nah itu hati anak bilang harusnya, jangan Tuhanku, biar aku tetap di bawah coveringmu. Karena aku tidak pergi ke sini. Aku diberkati ini karena aku ada di bawah visi yang Tuhan taruh atas hidupmu. Ya kan? Lot tidak dikasih visi. Sehingga dia punya berkat tapi dia nggak punya visi. Gitu. Sedangkan semua berkat itu sebenarnya adalah provision untuk mengerjakan visi. Jadi begitu nggak ada visinya lagi, mau buat apa? Gitu. Hilang lah. Gitu. Mengambil pilihan-pilihan sendiri yang menurut manusia baik. Ternyata ketika diserang aja begitu, ditawan, habis semua. Kan itu jelas pilihan-pilihan yang salah sebenarnya gitu. Masalahnya di mana gitu. Masalahnya dia tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Siapa yang punya perjanjian dengan Tuhan? Abraham. Siapa punya perjanjian dengan Tuhan? Harusnya dia ngerti. Visi ini Tuhan bicara kepada Abraham. Kalau aku tetap ada di situ. Oke, kita cari solusi lah gimana. Oke, menyebar ke sana ke sini. Tapi jangan dipisah Abraham. Jangan, enggak apa-apa. Nanti aku didik gembala-gembala aku. Aku kasih tahu gembala-gembala aku supaya mereka ngerti. Kalau perlu sebenarnya jangan dibagi 2. Ini punyamu semua, aku jadi anak buahmu aja. Enggak sama besar. Kayak gitu. Bisa enggak punya hati seperti itu? Tapi seringkali ini kalau kita nggak ngerti ini sama kita, ya kan? Itu udahlah, itu mana disuruh milih sendiri, ya kan? Pilih dulu dong yang bagus. Ternyata ujungnya bukan itu. Itu. Ujungnya bukan itu, Bapak Ibu. Ya, hal yang tidak mudah. Tapi itu namanya hati anak. Elisa dengan Elia. Saya percaya melayani nabi tidak mudah. Ya kan? Itu sebabnya barang siapa menerima nabi menjadi nabi, dia menerima upah nabi. Elia, bayangin. Waktu prajurit datang dengan itu. Kalau aku hamba Tuhan, api turun. Turun, 50 mati. Kalau aku hamba Tuhan, api turun. Mati. Ya kan? Melayani nabi yang bisa pernah membunuh 400 nabi Baal. Nabi-nabi Asyera disembelih, api turun itu. Kalau ternyata Elisa masak sop agak asin sedikit, ya kan? Dan tiba-tiba Elia kurang senang, api turun. Gitu. Jadi hot plate. Langsung mengepul lagi. Itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Dan apa? Siapa Elisa? Firman Tuhan bilang apa? Di sini ada Elisa yang dulu menuangkan air ke tangan Elia. Reputasinya Elisa itu orang yang menuangkan air ke tangan Elia. Dia bukan murid sekolah nabi. Elia kan punya sekolah nabi ya. Di Gilgal, di Bethel, di mana satu lagi? Yeriko ya. Dia punya sekolah nabi di mana-mana. Ya kan? Tapi Elisa bukan produk sekolah nabi. Elisa ini isi ulang di galon. Ya dong, ngisi botol minum gitu. Ya dong, menuangkan air ke tangan itu, nyiapin kobokan. Elisa bukan murid sekolah nabi. Murid sekolah nabi bilangnya apa? Tuanmu mau diangkat. Tuanmu mau diangkat. Ya aku tahu. Udah berhenti sini, ikut. Berhenti sini, ikut. Berhenti sini, ikut.
Dan apa perkataan Elisa waktu Elia mau diangkat? Bapakku, Bapakku. Ya. Bukankah yang murid sekolah Nabi, yaitu mestinya yang jadi Nabi, ya kan? Murid sekolah Nabi kok, ini tukang isi ulang galon. Tapi yang ngerti, yang punya hati anak ternyata Elisa. Bukankah waktu jubahnya Elia jatuh, waktu dia sedang membajak itu, disitulah sebenarnya sudah terima jubah itu, ya kan? Tapi berapa tahun Elisa harus melayani Elia sampai terima dari yang profetik jadi daging, ya kan? Dari yang dinubuatkan sampai jadi kenyataan. Banyak orang dinubuatin hari ini pikirnya besok. Nggak jadi minggu depan udah marah. Minggu depan bilang nabi palsu. Ya kan gitu. Ya. Itu jubahnya Elia jatuh. Dan bilang Tuhan suruh ngurapi dia menggantikan. Nggak besoknya. Saya baca cari beberapa penafsir bilang mungkin 7 tahun itu angka paling pendek. 7 tahun melayani orang yang bisa nurunin api. Ya kan gitu. Tidak mudah, tapi dia kerjakan loh. Reputasinya orang yang menuangkan air ke tangan Elia. Cari kan, apakah di sini ada firman Tuhan? Oh ada, di sini ada Elia yang dulu menuang. Bahasa Indonesianya bagus, yang dulu melayani Elia. Di sini ada Elisa yang dulu menuangkan air ke tangan Elia. Dan Bapak Ibu, ternyata pengurapan Elia turunnya kepada Elisa. Gitu. Karena dia bisa lihat Elia sebagai bapaknya. Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Terjemahan bahasa Arabnya gini. Bapakku, Bapakku. Kehadiranmu dengan roh Tuhan yang ada dalam dirimu lebih penting daripada semua kereta, pasukan, apapun yang Israel punya. Kita tidak akan menang kalau tidak ada pengurapan Tuhan yang ada dalam dirimu, roh Tuhan dalam dirimu. Aku mau yang itu loh Tuhan. Yang paling penting Bapak dalam hidupmu, roh Tuhan yang ada dalam dirimu itu lebih daripada semua yang lain. Karena gampang banget Elisa nanti. Pasukan Aram datang, butakan matanya Tuhan. Buta semua. Bawa kirim ke tengah kampung. Kirim tengah kampung gitu aja. Ya kan? Gitu. Karena dia tahu mana yang lebih penting. Yang harus diwarisi di bapaknya. Dan banyak orang berebut warisan-warisan jasmani. Gitu. Tapi warisan rohani itu akan bisa menghasilkan. Warisan rohani itu kayak sumbernya. Gitu loh. Jadi kalau kita kadang berebut galon. Berebut pabrik air isi ulang. Tapi kalau kita dapat rohnya, itu dapat apa? Mata airnya. Gitu loh. Kamu punya mata air, ya kan? Di sebelahnya, di Salatiga ada mata air tuh. Sampingnya kolam renang. Sampingnya lagi playground tapi ya water park gitu. Sampingnya lagi pabrik air minum. Depannya kolam pemancingan gitu. Tapi kalau orang cuma berebut pabrik air minum, kolam renang dengan itu. Mata airnya nggak ada, mau bikin apa? Kolam pasir, kolam bola, gak bisa. Mana yang paling penting? Airnya. Kalau kita punya airnya, mata airnya, mau bikin apa aja bisa. Gitu loh. Nah banyak orang salah. Nangkep dari pemimpin, dari orang di atasnya itu cari hasilnya. Berebut aset, berebut apa? Janganlah. Gitu. Cari sumbernya. Di mana? Di dalamnya pengalamannya pribadi dengan roh Tuhan, perjalanan imannya, sumur-sumur. Saya kemarin baru baca bagian pengantarnya, tapi kalimatnya bagus sekali. Buku lama, seorang dokter Kanada perempuan, kemudian dia sakit, kemudian dia mengalami kesembuhan ilahi, kemudian dia mengajar di sekolah Alkitabnya Amy Semple McPherson, tahun 30-an. Dan yang ngasih kata, salah satu endorsement yang ngomong begini, akhirnya kita bisa, dia ngomong gini, galilah gitu ya. Galilah mata air yang sudah pasti ada, yang sudah pernah digali oleh hamba Tuhan ini. Gitu. Jadi orang itu dalam hidupnya gali sumur, sampai dia ketemu mata air itu.
Bagaimana cara gali sumur? Dia bergaul sama Tuhan, dia bergaul sama Tuhan, dia bergaul sama firman. Dia bergaul, terus sampai dia dapat mata air. Sama seperti Abraham menggali sumur-sumur. Ya kan? Abraham tuh menggali sumur-sumur. Sehingga itu disebut sumur-sumur Abraham. Tapi sumur-sumur itu kan sudah digali nih. Costly loh itu, mahal. Kenapa? Kami di kampus sebelum saya datang mereka sudah menggali banyak titik sumur. Yang terakhir digali itu 90 meter, mata bornya patah itu 350 juta. Nggak bisa dilanjutin. Yang sebelumnya lagi sudah beli alat sekian ratus juta. Sudah 4 titik yang berbeda. Sumur, nggak dapat air. Mahal. Dulu nggak ada teknologi gitu. Itu udah dilihat dari satelit ada airnya. Tapi ternyata ada batunya juga gede banget. Lebih gede dari rumah. Udah dipur, keluar batunya sampai titik tertentu, bornya patah. Gitu. Dan pemborongnya sudah menyerah karena uang operasionalnya udah habis. Padahal dulu berjanji, kami tidak akan berhenti sampai dapat air. Gitu. Ternyata berhenti ketika uangnya habis gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, tapi kita ketika mau menggali kebenaran-kebenaran rohani, kita berhenti nggak? Gitu. Nah, ada orang-orang yang sudah menggali dan dapat air. Gitu. Saya ketemu dengan beberapa orang minggu lalu, tidak ada di tempat ini. Cerita karena mereka ikut SPS itu. Wah, SPS ini berat Pak. Sampai jam 11, setengah 12, masih PTM-nya 2 kali seminggu. Saya dengerin gini, iya ya. Tapi tetap murah Pak. Loh kok bisa Pak? Iya. Bapak enggak harus bayar 17 tahun kayak Pak Yu. Saya bilang gitu. Kalau enggak mau itu 17 tahun. Saya bilang gitu. Loh ini kan sudah jelas ada airnya ya kan. Tapi harus ditimba gitu. Ditimba. Bapak nimba enggak? Enggak, saya punya pompa air. Ada effortnya Bapak Ibu. Ada harganya. Tapi tetap lebih murah dibanding gali sumur. Kadang sumur-sumur tertentu, kebenaran-kebenaran rohani yang sudah didapat orang itu tertimbun. Macam-macam. Karena mungkin sudah punya pengalaman berbeda, itu udah jarang diceritakan, disaksikan, jarang dialami. Apa yang harus dilakukan? Gali, kayak gitu loh. Itu buku itu terakhir diterbitkan tahun 1930. Ini lagi diterbitkan ulang. Wah, ini kan mata air. Gitu ya. Sudah pasti deras, sudah pasti. Tinggal diberesin aja, cuman beresin itu kadang, ya kan. Pernah dengar cerita tentang sebuah sumur yang wah tadinya airnya berlimpah. Tapi karena lama nggak dipakai, orang melemparkan ke situ ketika dibongkar, Bapak Ibu tahu, kursi, sofa, TV, mesin cuci, wah ini bukankah perabot rumah semuanya, pindah ke situ. Gitu. Wah dikeluarin semua, ular kobra 100 lebih, macam-macam. Tapi begitu, itu lebih murah daripada menggali nggak? Bersihin, langsung airnya sudah ada kok. Dan itu yang Tuhan sedang ajari dan suruh ke kami, kenapa kami ada di tempat di mana kami ada sampai hari ini. Masalahnya seperti Ishak. Saya baca ayatnya ya. Ya, Kejadian 26 ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi bukan hanya satu sumur, sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Jadi nanti sumur-sumur itu akan dikenal sebagai sumur-sumur Abraham. Nah itu yang banyak orang gak mau. Bukan dia yang dapat kredit, tapi orang lain gitu. Bukan dia yang nanti akan dikenal orang, tetapi orang yang menggali sumur itu. Kalau gitu Pak, pokoknya saya mau gali sumur sendiri, ya silakan. Gitu. Saya mau bersihin aja sumur-sumur yang sudah ada. Gitu. Bagus sih, saya sudah beberapa kali ini lihat di bak truk itu, bagian belakang tulisannya gini. Perintis bukan pewaris. Oh gagah sekali ya. Oh, Bapak Ibu lihat nggak, pernah nggak? Perintis bukan pewaris. Boleh kalau memang itu panggilan Tuhan dalam hidupmu.
Ya, tapi kayak Pak Yu harus siap dong, 17 tahun ya kan. Nggak ada orang ngomongin, nggak ada orang ngasih konfirmasi, peneguhan 17 tahun sendiri. Gitu. Itu. Yang gagah-gagah perkasa mungkin mau, ya nggak apa-apa. Saya mau ikut yang 10 minggu itu aja lah. Ya kan, itu. Jauh lebih murah. Pasti ada airnya, ya kan. Pasti ada airnya, gitu. Nah itu hanya bisa didapat diwarisi ketika punya hati anak. Yang rela ketika nanti di semua, oh ini muridnya Pak Yo ya. Oh ini kan seperti Pak Yo sendiri. Iya saya anaknya. Nama kita nggak akan dikenal. Wong memang gereja tanpa nama. Ya, ya kan? Jadi di situ semangat ngomong ini keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Abraham menerima janji keturunan Abraham. Ishak nggak disebut. Yakub nggak disebut. Keturunan Abraham. Itu. Padahal yang lahirin bangsa Yakub. Ya kan? Yang jadi itu Israel, tapi ini keturunan Abraham, gitu. Ya, punya hati anak dia nggak masalah, gitu. Karena bapaknya sudah bayar kok, dan banyak orang merasa bahwa nggak gagah itu melanjutkan sesuatu yang sudah dimulai bapaknya. Gitu. Dan itu menyebabkan berulang, mulai dari awal lagi, ya kan? 17 tahun yang sudah dibayar Pak Yohanes Lili misalnya, tidak perlu kita bayar dan kita cukup. Kita sudah bisa, karena sudah tembus dapat airnya, sudah bisa bikin pabrik air minum. Sudah bisa bikin kolam renang, sudah bisa bikin kolam ikan. Tapi karena ego, karena merasa diri mampu, karena nggak mau tunduk, karena nggak punya hati anak, gali lagi dari awal. Gitu. Padahal kalau punya hati anak, sumurnya sudah ada, airnya sudah ada, bikin kolam renang aja. Bapaknya udah gali sumur, masa anaknya gali sumur lagi? Anaknya bikin kolam renang dong. Anaknya bikin pemancingan ikan dong. Anaknya bikin kolam ikan dong. Anaknya bikin pabrik air minum dong. Gitu. Harus lebih. Nah sekarang saya ngomong. Dari tadi nggak ngomong Pak, bukan ini. Bapak Ibu ada di tempat ini, ya kan. Sebagian sudah ikut SPS, sebagian belum. Ya kan. Mewarisi sumur-sumur yang sudah digali oleh Pak Yohanes Lili. Dan sumur-sumur yang digali oleh Pak Yohanes Lili itu, ya kan, sebagian itu sudah mulai ini Pak Samuel Ang bikin kolam ikan, lagi menggali tanah untuk bikin kolam renang. Bapak Ibu harusnya di tempat ini, di bawah pengembalaan Pak Samuel Ang, itu oke, kolam renang. Berarti kita ngelola kolam renang nih. Manajemennya, gimana ini semua. Kolam renang kita semakin luas dari cuma satu kolam, bikin kolam anak-anak, bikin playground, bikin apa, gitu. Setelah terkenal situ, buka cabang kolam renang di tempat lain. Itu jauh lebih cepat kan. Sudah bisa di copy paste dari tempat ini, manajemen pengelolaan kolam renangnya seperti itu, bikin lagi yang seperti itu. Gitu. Nah, jauh lebih cepat gitu. Seharusnya, tapi syaratnya punya hati anak. Karena nanti akan diganggu, diserang terus supaya melepaskan diri, jadi independen, marah, kecewa, dan sebaliknya. Dan seterusnya. Gitu. Jadi itu nanti akan jadi tantangan, ujian, godaan. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan ini. Bapak Ibu buka dulu 2 Timotius 2 ayat 2. Sebentar ya. Oke. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi apa yang sudah didengar, ini kan Timotius ya, anak rohani Paulus. Paulus ngomong ini, Timotius, yang sudah kamu dengar dari Papa, gitu ya, tolong teruskan kepada orang lain yang akan jadi anak rohanimu, yang juga bisa ngajarin itu kepada orang lain. Jadi Paulus ke Timotius, ke yang dimuridkan Timotius, yang cakap untuk mengajar orang lain juga.
Berarti ada berapa generasi? 4. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang sudah waktu itu mungkin sekitar 17 tahun memuridkan di satu pulau di Indonesia. Tiba-tiba ngomong gini, Pak Roni, saya tidak tahu, saya belum tahu prinsipnya atau kebenarannya, tapi ini yang saya alami dalam pemuridan. Kita kalau memuridkannya, tembus generasi keempat, itu tidak terbendung. Maksudnya Pak, saya memuridkan si A memuridkan si B memuridkan si C. Begitu si C itu memuridkan lagi, dia pasti muridnya akan memuridkan. Tapi biasanya saya memuridkan si A ke si B itu jarang. Si B ke si C lebih jarang lagi. C ke bawahnya itu biasanya kalau udah sampai C dia akan terus. Nah di situ masalahnya. Generasi kedua, ketiga, dan tiga keempat itu yang seringkali stop. Dan iblis akan coba stop dengan mengganggu hati anak. Kalau nggak punya hati anak pasti, ya ngapain? Dia yang sumurnya dia kok, dia yang disebut, dia yang dikenal kok. Wah aku juga, dia pikir cuman itu. Dia cuman punya mata air, aku udah punya kolam renang. Yang punya kolam renang, pabrik air minum, dan kolam pemancingan merasa lebih hebat daripada yang punya mata air. Padahal kalau nggak ada mata airnya, kolam renangnya mau buat apa? Di situ masalahnya Bapak Ibu. Banyak yang berhenti di generasi kedua, ketiga, dan ketiga keempat. Gitu. Karena iblis mau coba potong. Karena kalau dia sampai generasi keempat, dia tidak terbendung. Gitu loh. Akan bermultiplikasi terus, akan memberikan jalan terus. Gitu. Lalu waktu itu saya berdoa, Tuhan dasarnya apa ya? Kasih dong dasarnya. Dasarnya apa? Lalu saya baca satu buku tentang pembapaan yang apostolik. Dia tunjukkan banyak ayat di perjanjian lama yang ternyata bicara tentang kutuk dan macam-macam yang semuanya 4 generasi. Gitu. Kenapa ya 4 generasi? Lalu Roh Kudus ingatin saya gini, Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub 12. Setelah Yakub, setelah 12 suku apa? Bangsa. Tidak terbendung kan? Tidak berhenti sampai sekarang kan? Gitu. Jadi Elia ke Elisa, Gehazi tidak bisa mewarisi, stop di situ. Musa ke Yosua, Yosua tidak ada yang teruskan. Hakim-hakim nanti putus, mulai lagi ya kan? Tidak ada warisannya. Gitu. Dan kita tidak tahu siapa pewarisnya Musa kan? Tapi Abraham, Ishak, Yakub, 12 anaknya jadi bangsa dan masih ada sampai hari ini. Gitu. Tidak terbendung. Makanya iblis akan coba potong. Dan apa? Bagaimana cara memotong? Hati anak. Yang kayak tadi loh. Ini loh lihat kelemahannya gitu. Udah kamu lebih hebat dari dia. Ini gini janji Tuhan itu. Udahlah gitu. Itu akan terus diganggu. Banyak ministry. Banyak orang memisahkan diri. Jadi kemudian ya bebas kok sekarang kok. Online juga bisa kok ya kan. Datang kemana-mana. Gereja-gereja besar terutama. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi kita nggak dikenali, lampunya diredupkan, datang kapan aja, pulang kapan aja juga bisa kok, ya kan? Gitu. Nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti itu, pokoknya datang sebelum firman, yang penting kan firman, ya kan? Nanti pulang duluan karena tempat parkirnya belum macet. Pertimbangannya sangat manusiawi, tapi juga sangat duniawi, gitu loh. Tidak menghargai Tuhan yang sudah hadir lebih dulu. Tidak ngerti bahwa blessing itu bukan cuma kata-kata, ya kan? Cuman karena alasan macet apa semuanya gitu. Enggak loh. Penyembahan itu tadi menyiapkan atmosfer supaya ketika firman ditaburkan dia masuk ke dalam hati. Sama seperti roh Allah melayang-layang baru Tuhan berkata jadi gitu. Kitab Kejadian. Karena itu dia penting sekali. Bukan hanya pengantar sebelum khotbah, bukan. Blessing bukan kata-kata. Kalau blessing kata-kata, waktu Esau bilang, Bapak tidak adakah berkat lain? Tinggal ngulangi aja omongannya ke Yakub. Tidak ada nak, sudah diambil adikmu. Itu. Banyak orang menyepelekan berkat. Itu lebih penting parkiran. Yang gak macet. Karena dia tidak pernah mau menundukkan diri.
Pergi kemana-mana sesukanya, pindah-pindah. Yang kota besar lebih banyak pilihan. Online juga bisa, onsite juga bisa. Tapi orang harus membuat pilihan. Menundukkan diri di bawah kepemimpinan Bapak rohani yang Tuhan taruh atas hidupnya. Karena kalau enggak taruh dirinya jadi anak, ya kan? Ya dia tidak dapat warisan. Emang Bapak Ibu kalau punya warisan mau dikasih ke anak tetangga? Mau dikasih ke orang lain? Enggak dong. Kasih ke siapa? Anaknya sendiri kan. Siapa berhak dapat warisan? Anak. Kenapa kok kita penting punya hati anak? Supaya warisan turun di hidup kita. Gitu loh. Dan saya bilang tadi warisan rohani jauh lebih penting daripada yang jasmani. Karena kita punya sumber mata airnya, yang lain kita bisa munculkan dari situ. Kalau kita dapat firman, sesuatu yang baru bisa tercipta. Gitu loh. Tapi seringkali kan orang pengennya yang fisiknya, yang itunya. Enggak loh. Blessingnya, pengurapannya, kekayaan imannya, rohaninya, perjalanannya sama Tuhan, sumur-sumurnya. Itu kunci-kunci kebenaran jauh lebih berharga daripada yang fisik. Jauh lebih berharga. Yang fisik bisa habis, tapi kan yang di roh ini kekal. Gitu. Dia bisa melahirkan sesuatu yang baru, bisa memunculkan sesuatu yang baru. Gitu. Sekarang saya minta, saya belum tahu mereka mau ngomong apa, gitu ya. Mega dan Velia, mereka dengan kami 4,5 tahun. Sejak semester 2, berdoa pagi siang malam. Gitu. Kami dari semester 2 sampai lulus. Udah lulus pun masih dikasih PR sama maminya. Gitu. Biar dia cerita 10-15 menit masing-masing. Mega dan Velia bulan Agustus atau November nunggu informasi akan berangkat ke pedalaman Sulawesi Tengah mengajar, menjadi guru misi sebenarnya dengan platform itu. Satu suku yang masih tinggal nomaden, mereka akan ada di sana. Pilihannya 2, jalan ke sana itu. Jalan kaki 3 hari atau naik helikopter 12 menit. Nah, saya bilang sama mereka, kamu mau pilih kesaksian yang kuasa kebangkitan atau persekutuan dalam penderitaan? Kalau Bapak Ibu mengerti maksud saya, ya kan? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Oh, dia bisa bersaksi dengan gagah. Bapak Ibu ada yang di sini pernah naik helikopter? Wah, kami naik helikopter. Gitu. Tapi kalau mau bersaksi persekutuan dan penderitaannya, Bapak Ibu pernah jalan kaki 3 hari. Gitu. Nah itu enggak tahu nanti Tuhan maunya memberi mereka yang mana. Tapi biasanya Bapak Ibu katanya begini, berangkatnya itu kuasa kebangkitan, pulangnya persekutuan penderitaan. Jadi biasanya helikopter enggak ada waktu pulang. Jadi tetap mereka akan bisa bersaksi dua-duanya gitu ya. Oke, Mega dulu boleh ya. Tiana, apa aja yang Tuhan taruh supaya apa pengertiannya gitu. Bagaimana pergumulannya, apa tantangannya, apa bagaimana menjaga hati tetap gitu. Kamu pakai ini apa? Di atas boleh. Ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu. Kalau disuruh pilih saya nggak mau milih. Jadi terserah Tuhan gitu. Kalau Tuhan yang milih tuh pasti punya cerita yang sangat luar biasa lagi. Amin. Nah di sini baru tadi malam kami disuruh kesaksian tentang hati anak gitu. Kurang lebih ya selama 4 tahun kami sama Bapak Roni dan Ibu Meli jadi anak-anaknya mereka. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan utus atau Tuhan kirim untuk hidup kami. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Dari Inggris mau diutus di Kopeng, di tempat yang ya banyak keterbatasan yang seperti itu. Apalagi kalau bukan Tuhan. Saya sendiri menyadari itu. Nah, kurang lebih 2 tahun bersama waktu itu semester 4 ya. Semester 4 saya liburan semester itu akan ke Sumba. Waktu itu kami membentuk tim misi ke Sumba. Nah, di masa-masa itu mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka sudah memberikan hidup mereka sudah memberikan hati mereka untuk Tuhan, untuk melayani kami, anak-anak mereka di sana, tapi mereka juga masih dilempari batu dan lain sebagainya. Itu teladan yang sangat luar biasa dari saya pelajari melalui hidup mereka. Itu.
Bukan kebetulan juga Pak Roni tadi singgung tentang Nuh bersama dengan anak-anaknya. Saya juga nggak janjian untuk itu. Tapi selama saya di sana sebagai anak-anak mereka, tadi malam kami disuruh kesaksian dan saya diingatkan tentang ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini. Di mana Nuh bersama dengan anak-anaknya diselamatkan. Tuhan menolong Nuh dan keluarganya kan, Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera. Anak-anaknya, menantu-menantunya dan istrinya hidup di bawah tudung Nuh. Karena Tuhan memberikan mandat itu kepada Nuh, anak-anaknya juga mendapat blessing itu, blessing keselamatan itu. Jadi saya belajar dari hal itu. Nah setelah kejadian itu kan, air bahnya berakhir dan Nuh kan mulai tanam nih anggur. Mulai tanam anggur. Dan dia menikmati anggur itu sampai mabuk. Dari situlah saya juga belajar bahwa wow, ternyata orang tua rohani juga, mereka juga manusia, punya kelemahan juga. Nuh adalah orang yang luar biasa imannya, tapi Nuh juga punya kekurangan. Kuncinya di mana? Ya kita sebagai anak-anaknya, seperti apa respon kita. Itu. Jadi belajar dari kisah Sem, Ham, dan Yafet ini, ketika mereka melihat orang tua mereka telanjang, waktu itu ya Ham dulu ya. Ham sudah terlanjur melihat orang tuanya atau bapaknya telanjang. Harusnya responnya pada saat itu apa? Kalau bapak ibu misalnya melihat aurat orang tua, apa respon bapak ibu pada saat itu? Apakah sama seperti Ham? Atau seperti Sem dan Yafet? Kalau saya mungkin ya begini, saya punya orang tua rohani nih. Saya sudah teladani iman mereka, saya sudah ikuti hidup mereka karena saya melihat sisi baik dalam hidup mereka. Tapi ketika saya melihat kekurangan mereka, apa yang menjadi respon saya? Pada saat itu mungkin saya akan, wah ternyata begini ya sisi buruknya. Gak usahlah saya ikutin gitu. Ada di kampus teman saya bilang seperti ini. Saya akan ikuti orang itu kalau dia kasih teladan yang baik buat saya. Tapi kalau dia menasihati saya, kalau dia tidak menunjukkan itu, saya tidak akan mau percaya dan saya tidak akan mau ikuti. Karena sama aja dengan bohong gitu. Nah tapi pada saat itu saya merespon seperti ini ya. Kalau kita melihat seperti itu, menilai seperti itu, iman kita tidak akan bertumbuh. Karena pemimpin kita pun manusia seperti itu. Saya belajar dari Sem dan Yafet ketika mereka mendengar harusnya, kalau kita manusia ya harusnya, wah ternyata begitu ya, saya kecewa. Saya pahit, saya memilih untuk ya udahlah, nggak usah lagi meneladani sosok ini. Saya mau cari yang lain lagi yang lebih baik, yang lebih bagus gitu. Walaupun itu orang tua kandung mereka ya, tapi mereka bisa saja pilih untuk tidak percaya lagi sama orang tua mereka. Tidak lagi respect sama orang tua mereka. Tapi luar biasa untuk Sem dan Yafet ini. Dia sudah mendengar bahwa orang tuanya udah telanjang nih. Tapi dia nggak mau lihat. Itu udah luar biasa. Bahkan dia menutupi aurat orang tuanya. Dia mengambil selai kain, tidak melihat ke arah orang tuanya dan dia menutupi aib orang tuanya. Saya belajar ketika ada orang lain menjahati ayah saya secara ayah kandung saya, kalau ada orang yang menjahati, masa saya sebagai anak ikut menjahati sih? Harusnya saya bela dong ayah saya. Harusnya saya tutupi dong kesalahan ayah saya, walaupun memang mungkin ayah saya salah gitu. Tapi sebagai anak, aib orang tua adalah aib saya. Nah saat itu respon Sem dan Yafet itu mereka menutupi aib orang tua mereka. Saya belajar dari itu. Nah kembali lagi cerita ketika kami akan diutus ke Sumba waktu itu. Bulan Mei, ketika Bapak Roni dan Ibu Meli dihantam batu oleh ya beberapa orang di sana, ada yang
menubuatkan seperti itu. Saya mendengar dari teman saya, ada yang menubuatkan, pendeta menubuatkan bahwa Bapak Roni dan Ibu Meli ini akan keluar dari STT Sangkakala di bulan 6 ini gitu. Wah, saya sebagai anak yang udah 2 tahun bersama dengan mereka takut dong, karena saya merasa saya anak yang masih perlu dibina nih, saya anak yang masih perlu terus dibimbing, diajar gitu. Masa gitu aja sih kayak langsung diambil dari hidup saya gitu. Nah pada saat itu banyak teman-teman yang kecewa sama mereka. Terus karena ada perubahan-perubahan yang dibuat, orang yang sudah biasa dengan kebiasaan lama tidak senang dengan kebiasaan yang baru. Jadi timbullah pemberontakan, timbullah bersungut-sungut, melemparkan batu dan lain sebagainya. Tapi saya belajar di situ. Pada saat itu masih bulan 5 dan saya akan berangkat ke Sumba, misi ke Sumba. Nah saya pikir kalau saya berangkat ke Sumba di bulan 6 itu saya tidak ada di situ. Karena saya harus balik lagi ke STTS itu bulan 7 lah kira-kira ya. Nah bulan 7 jadi bulan 6 saya tidak di situ. Apa nih yang saya lakukan ketika saya mendengar teman saya sendiri yang ngomong ada pendeta yang menubuatkan Bapak Roni dan Ibu Meli akan keluar dari STT Sangkakala bulan 6. Saya kembali ke kamar, saya berdoa, Tuhan, kalau memang mereka orang tua yang Tuhan utus untuk membimbing saya, mengajari saya, tolong Tuhan tunjukkanlah gitu, tunjukkan kebenaran. Jadi di situ saya berdoa khusus untuk mereka, dan setelah saya berdoa di kamar, disuruh dolingin. Saya dolingin kamar mereka. Di hati saya sangat kuat, Tuhan suruh dolingin kamar mereka. Ya saya nggak tahu mau ngapain, karena saya disuruh dolingin aja di situ. Nah setelah saya dolingin, nggak cukup nih. Bawa teman-temanmu juga berdoa untuk mereka. Pada saat itu kan teman-teman juga tahu nih mereka dihantam batu oleh beberapa orang gitu. Mereka tahu tapi mereka tidak mendengar tentang yang dibilang nubuatan itu. Cuma saya yang dengar. Saya nggak kasih tahu mereka tentang nubuat itu. Saya hanya bilang, saya kumpulkan mereka, bawa mereka doa bareng. Ayo kita topang orang tua kita. Karena mereka, walaupun mereka orang yang kita lihat hebat, tapi mereka juga perlu ditopang seperti itu. Karena mereka menjadi orang yang terdepan gitu, yang menghadapi musuh dan lain sebagainya. Kita di bawah bayang-bayangnya terlindung. Tapi jangan lupa walaupun kita sudah terlindung, kita juga harus menopang mereka. Itu yang saya pelajari dari hati seorang anak seperti itu. Nah ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik dari pemimpin kita, orang tua kita, apa respon kita? Apakah kita juga ikut-ikutan menceritakan aib mereka? Atau terhanyut di dalamnya dan kita juga memilih untuk pergi? Kita kecewa? Kita pahit? Atau kita mau memilih untuk terus gali sumur warisan-warisan iman yang mereka punya, kita gali terus dengan punya respon hati anak. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini pun ketika kemarin kan ditawarkan untuk ke Sulawesi di pedalaman, salah satu pedalaman itu kan kemarin kami sempat pulang di liburan masing-masing di tempat saya dan Velia di Toraja, saya di Kalimantan. Sebenarnya di situ ada peluang yang sangat besar untuk saya tidak mau lagi diutus. Saya juga di sana bisa pelayanan, gembala saya menawarkan pelayanan juga sambil bekerja dan lain sebagainya. Peluangnya bagus, peluang yang besar untuk saya, udahlah nggak usah lagi ikut yang ini gitu. Karena udah bisa aja saya menonaktifkan nomor HP saya, memang ada sinyalnya. Kalau kemarin tadi malam Kasumi cerita kesaksian, dia juga ya punya cerita hampir sama, karena tempatnya tidak ada sinyal, jadi orang tuanya nggak akan bisa hubungi Pak Roni dan Ibu Meli, tidak akan bisa hubungi. Kalau di tempat saya ada sinyal, tapi saya bisa ganti kartu gitu. Itu dalam pikiran saya mau menghentikan, sempat menghentikan semua, karena kenyataan yang begitu yang membuat berusaha untuk tarik saya untuk tidak lagi gali sumur itu. Banyak sekali keadaan-keadaan yang berusaha menghentikan kita dari generasi pertama
ke generasi keempat. Nah, dari ke generasi kedua, ketiga, keempat itulah masa-masa yang kita hadapi. Jadi saya percaya ketika kita mau dan menyerahkan semuanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan terus mampukan setiap kita untuk terus jalan sama Tuhan, untuk terus gali sumur-sumur itu, karena Dia sumber kekuatan untuk kita semua, amin. Amin, sampai kita menemukan sumber air itu. Ya, jadi sekian Bapak Ibu Saudara, ketika Ham ini melihat aurat orang tuanya dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, dia mendapat kutuk. Tetapi ketika Sem dan Yafet, mereka memilih untuk menutup aurat orang tua mereka, mereka akhirnya mendapat berkat. Saya percaya setiap kita di tempat ini juga mau seperti Sem dan Yafet, kita memilih untuk menopang pemimpin kita, orang tua rohani kita. Kita juga apa yang menjadi aib mereka juga menjadi aib kita tutup dan kita sama-sama berjalan gitu. Jadi saya percaya kita semua juga menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan, sebagaimana yang Tuhan sediakan untuk hidup mereka juga mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Oke, sama sih, semalam kan dikasih tahu nanti sharing gitu tentang hati anak. Terus di Mami nanti tentang apa, misalnya kayak kalian bisa cerita ini, terus Tuhan apa ya? Saya dapatnya tentang sisi manusia gitu, sama sih dengan yang tadi gitu. Sisi manusia yang Papi bilang tadi kan, ketika kita memilih untuk mengikuti di bawah kepemimpinan seseorang, atau menjadi anak rohaninya, atau mau dididik, kita istilahnya mengikuti dari dekat. Itu ada khotbah Papi tentang mengikuti dari dekat, bisa didengar, bukan promosi. Tapi ada khotbahnya gitu, mengikuti dari dekat. Jadi kayak saya waktu itu kuliah, saya sadar bahwa saya ini anak muda yang gak bisa jalan sendiri gitu. Jadi saya melihat, oh ya ada orang tua di sini, ada orang tua di kampus kami. Jadi saya harusnya menganggap mereka orang tua saya. Dan saya datang kepada mereka, tolong didik saya gitu. Tolong didik saya nggak minta tolong jadikan saya anak. Saya datang didik saya seperti itu. Dan berjalannya waktu, saya baru istilahnya mau mengikuti mereka dari dekat kan. Nah mungkin ketika saya mengikuti mereka dari jauh, melihat oh ya mereka seperti ini ya, seperti ini. Tetapi ketika kita memilih mengikuti dari dekat, kita akan melihat sisi manusianya gitu. Sisi manusianya ya tadi ya, kekurangannya, aibnya. Mungkin kita bisa melihat mereka, wah khotbahnya luar biasa, atau karunyanya luar biasa. Tapi ketika kita melihat kesehariannya, karena kami di asrama gitu, jadi bisa lihat oh bagaimana sih Papik bangun tidur gitu, kayak gitu gak. Pokoknya hal-hal yang manusia gitu. Tapi di sini saya belajar ketika saya melihat itu, bagaimana respon saya? Apakah saya mau tetap di bawah tudung mereka atau saya memilih untuk berhenti seperti itu. Nah sama juga sih dengan yang Sem, Ham dan Yafet ini, bagaimana dia ketika melihat aib ayahnya, dia memilih untuk menutup itu atau menceritakan. Sama juga, saya akan banyak kesaksian sih peristiwa yang di kampus seperti itu, karena kami yang banyak di mahasiswa. Jadi kita yang bersama teman-teman dan mereka yang cerita, oh ini seperti ini ya, Pak Aroni, Bu Meli seperti ini. Saya di situ tolong Tuhan jaga hati saya gitu, untuk tidak terkamiri dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi saya nggak datang ke mereka, Papi Mami benar ya, Papi Mami seperti ini ya gitu. Enggak, saya memilih untuk Tuhan, saya harus seperti apa, respon saya harus seperti apa. Ada sebuah peristiwa, saya lupa itu tahun berapa, tapi ada sebuah peristiwa dan itu seperti yang mereka tadi bilang, mereka dilempari batu gitu. Dan mereka dilempari batu dan kami juga dilempari batu. Dan seperti itu, dan saya mendengar katanya seperti ini. Saya nggak ikut, tapi saya lewat terus saya dengar kata-katanya seperti ini. Dari sini kita mau lihat Pak Aroni dan Ibu Meli itu seperti apa gitu. Apakah benar-benar mereka itu akan tahan di sini atau mereka akan keluar. Ketika saya mendengar itu, saya tahu peristiwanya gitu. Tapi saya cuma dengar dan saya pulang ke kamar saya hadapkan ke Tuhan. Tuhan,
engkau dengar kata-kata mereka gitu. Saya percaya bahwa Tuhan yang mengutus mereka ke tempat ini, Tuhan yang membawa mereka ke tempat ini, Tuhan yang tahu siapa yang benar, seperti itu. Dan saya hadapkan ke Tuhan, saya ya memilih untuk membawa itu. Beberapa kemudian kami kan biasa kayak kumpul gitu, terus sharing, berbagi semuanya. Saya nggak pernah mendengar mereka ngomong, oh kami diomongin seperti ini atau kami seperti ini. Memang mereka tetap cerita hal apa yang sedang dihubungi, tapi hal-hal yang perkataan dari orang-orang mereka nggak ngomong ke kami seperti itu. Dan saya peristiwa yang tadi itu yang saya dengar itu sudah, saya percaya itu sudah selesai lah. Dan saya tidak mendengar lagi. Tapi kan nggak cuma satu ya, banyak hal-hal yang lainnya lagi. Yang saya bilang tadi, mereka dilempari batu dan kami juga dilempari batu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih berada di bawah kepemimpinan seseorang, menjadi anak rohaninya, istilahnya orang yang nggak suka dengan mereka, kita juga akan kena seperti itu. Nah ketika hal itu terjadi di hidup kita mau seperti apa? Kita mau tetap bersama dengan mereka atau kita mau, saya nggak mau dilempari batu karena bukan salah saya, itu kan salah dia. Apakah kita mau menutupi itu atau kita ya udah saya nggak mau lagi seperti itu. Nah kami juga diajari untuk yang tadi ini, ketika ada kesalahan orang, hamba-hamba Tuhan atau siapapun, jangan pernah buka mulut untuk membicarakan itu. Jangan pernah kita bercerita tentang kesalahan-kesalahan orang. Nah, Papi Mami selalu ngajarin kami seperti itu. Dan saya lakukan itu bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, tapi kepada mereka juga yang tentang aib, tentang apalah. Ya kita tahu lah bagaimana, karena saya juga ngerti, mereka juga masih manusia dan bahkan saya pun sebenarnya lebih banyak salahnya daripada mereka gitu kan. Jadi kayak kita sering diajari seperti itu. Dan ketika saya ke satu tempat, saya waktu itu praktek dan mereka ada seorang pemimpin di situ ngomong, mereka istilahnya titipkan saya lah ke pemimpin itu, tolong Pak anak saya dididik gitu. Dan pemimpin saya di tempat itu waktu itu, saya juga mendengar lah tentang aibnya dia, tentang cerita-cerita jeleknya orang, jelek-jeleknya dia. Nah hati yang sama ketika saya mendengar itu di kampus tentang pemimpin saya, kayak hati saya kok seperti ini ya gitu. Kayak hati saya tuh bukan ngikut gitu, tapi Tuhan respon saya harus seperti apa ya? Apakah saya harus ikut tetap, maksudnya memilih untuk dibimbing, atau saya ya udahlah saya memilih mendengar perkataan itu. Jadi kayak saya belajar bahwa ketika kita sudah belajar mendidik hati kita untuk memilih dipimpin, memilih dididik, itu juga yang akan kita lakukan kepada orang yang sama. Bukan karena karena dia pemimpin saya jadi saya cuma hormati dia, tetapi kepada orang lain juga kita juga akan memiliki hati itu. Nah itu hati anak. Jadi kayak hati anak bukan hanya karena dia pemimpin saya jadi saya cuma hanya taat sama pemimpin saya, tapi sama orang-orang lain juga kita pasti melakukan itu, karena itu dari hati ya, karena kita udah diajarin. Nah kembali lagi tentang sisi manusianya, seperti yang Papi udah bilang, ketika kita menceritakan sisi manusianya atau keburukannya, itu sama dengan melubangi tudung kita. Melubangi, kenapa ya saya sudah di bawah tudungnya tapi kok saya kepanasan gitu. Atau saya tetap kena hujan, karena kita sendiri yang melubangi tudung itu. Kita sendiri yang, kita sudah memilih sih untuk, saya mau dididik, tapi kita tetap menceritakanlah, dia ya seperti ini gitu. Dan saya belajar bagaimana saya harus menjaga hati untuk, karena di tengah-tengah teman-teman yang di kampus itu yang tidak setuju, saya mengerti bahwa banyaklah yang belum bisa menerima ya, ketika peraturan-peraturan baru, ada orang-orang baru, mungkin mereka belum bisa menerima. Tapi saya belajar untuk, saya enggak mau ikut yang bagaimana sih saya, tentang hidup saya lah, saya mau belajar yang baiknya gitu. Karena saya sudah memilih untuk dididik, ya udah saya harus belajar di situ. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan Mega juga, jadi memilih hati anak bukan hanya kita yang belajar dari pemimpin kita, tapi kita sama-sama
juga yang tadi dibilang menopang. Jadi kayak yang banyak saya pelajari itu ketika kita memilih untuk menjadi anak, untuk dibimbing, kami sering kumpul gitu, dan mereka berbagi gitu ya, berbagi. Jadi kayak saya belajar ketika saya jadi anak, saya harus punya hati yang dewasa. Ketika diberikan tanggung jawab, saya harus, ini bukan beban, tapi ini sebuah kepercayaan kepada saya, ini sebuah ini kedewasaan lah, karena saya anak gitu kan. Saya belajar menopang tadi yang dibilang ya. Kita belajar menopang orang tua kita. Yang seperti tadi itu pergumulan tentang hal-hal yang terjadi di kampus. Saya banyaknya berdoa di ruang pribadi saya lah, seperti itu, membawa mereka. Sama sih banyak hal yang terjadi lah. Tapi kembali lagi bagaimana respon hati kita. Ketika kita sudah memilih di bawah kepemimpinan, ya kembali lagi kepada kita sih, respon hati yang kita mau pelajari. Jadi hati anak ini saya juga belajar yang dibilang tadi, yang keluar dari tudung, yang dibilang Papi tadi, jangan pergi sendiri tapi diutus gitu. Ini yang saya alami juga ketika saya pulang, banyak tawaran, banyak hal yang orang, kamu di sini aja, nggak usah kembali lagi ke sana, nggak usah, di sini lebih baik, banyak bisa pelayanan atau bisa kerja atau banyak lah seperti itu. Tapi saya belajar, yang diajari juga, selalu diingatin juga, kamu Tuhan atau Musa gitu. Tahu ya firman-Nya ya, Tuhan atau Musa. Tanah yang dikasih Tuhan atau yang dikasih Musa, seperti itu. Jadi kayak tanah perjanjian yang memang Tuhan janjikan kepadamu, atau karena itu dari Musa yang mengizinkan memberikan itu. Jadi kayak semisal nih yang orang tawarin, kamu jadi guru atau kamu pelayan di sini aja, itu sebenarnya pemberian dari Musa. Padahal itu janjinya Tuhan, bukan itu. Jadi kayak di situ seperti yang Mega bilang, ada peluang untuk kami itu nggak kembali gitu. Bisa saja, ya ini kan udah jauh ya, bisa memilih untuk memutuskan lah istilahnya yang rantai tadi itu dari generasi ke generasi, bisa. Tapi saya kembali lagi enggak, saya harus tahu diri dari mana saya diambil gitu. Sebelum saya lulus, yang mendidik saya, yang mengajari saya itu mereka. Sebelum orang bilang, oh ya kamu bisa kok, ya ini. Bahkan itu hari ketika saya pulang, kamu masuk sini aja ya, kamu jadi kepala sekolah gitu. Wah, kepala sekolah itu kan langsung jadi kepala sekolah, itu ya gak mudah gitu. Tapi saya belajar ternyata ada sesuatu hal yang berbeda dalam hidup saya. Ada sesuatu hal yang Tuhan ubahkan yang bisa orang lihat seperti itu. Tetapi ketika saya baru memulai, orang kan belum lihat itu ya, tapi ketika selesai, orang baru melihat itu. Dan yang mengajari saya, yang mendidik saya kan mereka gitu. Saya dari situ juga ya, saya harus punya hati anak yang tahu diri. Ketika yang Papi bilang tadi, ketika udah punya pelayanan yang besar atau udah punya karunia yang lebih atau warisan atau apa, pengurapan yang lebih besar dari pemimpinnya atau apalah. Saya tidak menganggap bahwa saya sudah lebih besar dari beliau, tapi ketika kita udah merasa, saya sudah bisa berdiri sendiri seperti itu. Apakah saya akan tetap di bawah pemimpinan mereka atau saya memilih membuat sendiri seperti itu. Jadi kayak ketika saya pulang, saya banyak tantangan yang seperti yang dibilang tadi, menggagalkan kita untuk menggali sumur-sumur itu. Tapi bagaimana saya bersyukur juga selalu mengingat, mereka selalu mengajari, banyak diingatkan lagi. Pokoknya selama saya pulang itu diingatkan tentang hal-hal yang pernah diajari oleh mereka. Jadi saya percaya bahwa ketika kita memilih dipimpin, memilih untuk dididik, memilih untuk jadi anak, banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang akan kita lewati, banyak proses demi proses yang akan membuat kita melihat hal-hal yang
sisi manusianya, tetapi respon hati kita atau hal-hal positif apa sih yang kita mau ambil gitu. Kita kembali lagi kepada tujuan kita. Saya memilih untuk dibawa kepemimpinannya karena apa gitu. Itu sih, kan kita nggak cuma bisa menerima hal yang baik aja dari orang itu, tapi kita juga akan melihat hal-hal buruknya karena diri kita pun juga ya belum baik gitu. Jadi kembali lagi, mari semuanya sama-sama. Ya, saya pun juga terus belajar sih dari menjadi hati anak ini, bagaimana menjadi anak itu, bagaimana ketika hal yang paling memang benar, hal yang paling ditakutkan ketika kita udah lebih besar, sudah lebih punya hal yang lebih dari orang yang membimbing kita, itu yang gampang banget seperti itu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita terus menyerahkan sama Tuhan, terus minta hati kita terus dikoreksi, hati kita terus diserahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan terus membuat hati kita untuk kembali kepada jalurnya seperti itu. Dan terus menggali sumur-sumur, melanjutkan, kita tidak perlu lagi membayar harga yang terlalu mahal seperti itu. Saya juga belajar dari mereka tentang bagaimana hati anak percaya. Kan seperti ini, ada peristiwa kan, saya lihat bapak saya, jadi saya melakukannya gitu. Saya melihat itu mereka istilahnya pemimpin mereka kan Pak Adi, seperti itu ya. Jadi Pak Adi dari Amerika ke Bangsri, Papi dan Mami dari Inggris ke Kopeng. Jadi saya merenungkan tadi waktu duduk, oh ya saya dari Salatiga ke Batu Bambang. Jadi saya harus punya hati anak yang, oh ya bapak saya bisa kok. Jadi saya juga harus, bapak saya dia bisa percaya sama Tuhan ketika dibawa ke Kopeng dan melahirkan kami, mendidik kami, dan kami juga mau mengikuti pimpinan Tuhan. Saya juga harus punya hati yang sama seperti itu. Hati anak yang percaya sama bapaknya. Bapaknya sudah melakukan, anaknya pasti bisa seperti itu. Ini Batu Bambang ya sedikit, ini nggak ada listrik saudara-saudara. Nggak ada listrik, nggak ada jaringan, nggak ada rumah sakit di sana. Nggak ada warung, pokoknya di gunung. Jadi untuk makanan harus dibawa helikopter, dan kabarnya helikopter terakhir tahun ini. Jadi tahun depan nggak ada lagi. Jadi ya percaya gitu, terus punya hati yang, ya bapak saya sudah lewati di Salatiga lah, meskipun Salatiga masih bisa ke kota ya gitu. Tapi kita percaya Tuhan punya penyediaan yang lain. Itu sih, jadi kayak hati yang, ya bapak saya sudah lakukan, pas bapak saya lewati, saya juga pasti bisa. Itu sih, seperti itu. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Thank you. Oke, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita tidak ada orang lain yang selalu pergi bersama dengan Pak Yohanes Lili kecuali Pak Samuel Ang, ya kan? Ya kan? Kemana aja, ya kan? 2 tahun terakhir ini loh, ya nggak? Ada nggak yang ketika nggak ada Pak Samuel Ang tapi orang itu ada, gitu? Nggak ada kan? Misalnya Pak Yohanes Lili sama Pak Yanuar, tapi Pak Samuel Ang nggak ada. Ada terus nih, gitu. Nempel terus, gitu. Ngisi galon Pak. Nuangin air. Tapi kita tidak ada yang lain yang punya intensitas seperti itu dengan Pak Yohanes Lili. Mendengarkan khotbah-khotbahnya sekian tahun yang lalu, ngobrol ini. Saya ketemu Pak Yu aja mau ikut loh. Lalu enggak, saya enggak ngajak. Cuman kalau waktu mau ikut ya saya enggak pernah nolak juga kan Pak. Tapi itu enggak lama loh. Belum lama ya kan. 2 tahun ya Pak. Dari Maret 2022 ya, 2 tahun 3 bulan ya. Dan beberapa minggu yang lalu, saya tuh mau nunjukin ke anak-anak video waktu Pak Samuel doain orang yang kakinya pengapuran itu. Di mana Pak? Bogor ya itu ya? Di mana? Nah, ini ada satu anak yang belum lihat videonya, baru dengar suaranya. Terus nanya gini, Papi, Pak Yohanes ya itu ya? Oh, bukan, ini anak rohaninya Pak Samuel. Ingat gak waktu pengurapan yang jaga pintu ini? Oh, iya. Oh, gitu. Tapi ini bukan masalah suara ya.
Kenapa kok orang bisa mendengar Pak Samuel Ang terdengar seperti Pak Yohanes Lili gitu? Karena dia bergaul kan, yang Velia tadi bilang mengikuti dari dekat. Gitu. Nah, sehingga ketika kita mencoba untuk belajar mengikuti Pak Yohanes Lili lewat Pak Samuel Ang, itu akan jauh lebih mudah. Mewarisi dari beliau. Karena di tempat ini kembalinya kan Pak Samuel Ang, ya kan? Jadi ketika kita mewarisi dari Pak Samuel, itu udah generasi ketiga. Pak Yo ke Pak Samuel, ke Bapak Ibu yang ada di Kosmos. Gitu. Tinggal Bapak Ibu memuridkan lagi, membagikan apa yang Bapak Ibu terima, yang sudah dikunyah dari Pak Yo lewat Pak Samuel Ang, itu udah jadi generasi keempat. Di sini makanya saya bilang ini, saatnya ternyata menyampaikan ini, karena ini ujiannya. Gitu. Pak Sam ketika ternyata nanti, KKR-nya lebih dahsyat dari Pak Yo, ini semua. Disuruh bikin SPS, ternyata muridnya lebih banyak. Gitu. Masih ngindil, masih mengekor, masih ngikutin, masih nemenin Pak Yo kemanapun, masih tetap tanya apapun ke Pak Yo enggak. Itu akan jadi ujian kan. Tapi juga Bapak Ibu yang ada di sini ketika nanti ternyata yang dipercayakan gitu ya. Murid sekolah matetes, ibadah yud dan semuanya, sekolah minggu, semua lebih besar daripada kebaktian minggu. Bapak Ibu bikin berdiri sendiri atau tetap menaruh diri. Karena ini akan kalau begitu putus Bapak Ibu mulai generasi satu lagi. Mulai lagi gitu. Dan nanti nggak akan jadi bangsa kayak Israel itu loh. Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, ya kan? Satu-satu aja. Yakub baru 12, 12 jadi satu bangsa. Gitu. Tidak berhenti. Memang ujiannya di situ Bapak Ibu, dan ini hati, dan hati harus dijaga, ya kan? Kenapa hati licik? Mudah sekali mengecoh kita. Banyak pembenaran, harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, dengan firman. Harus ada yang ngajari. Kalau tidak ada yang ngajari yang seperti ini, sulit. Bapak Ibu, kalau tidak diajari, tidak bisa. Kita akan lewati kegagalan, marah, kecewa, semua pemberontakan. Baru sampai ke titik itu, ya kalau sampai. Tapi ini diajari. Diajari, saya bersyukur diajari oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan di atas saya. Saya bersyukur dalam hidup saya, Tuhan nyuruh saya menghabiskan 4,5 tahun di Inggris hanya untuk mendengarkan satu orang yang namanya Petrus Agung Purnomo. 4,5 tahun. Setiap hari saya dengerin khotbahnya, bisa puluhan. Kenapa dulu nggak di Semarang aja Tuhan? Kenapa harus ke Inggris? Ya terserah Tuhan, karena di Inggris kayak retreat gitu ya. Di playlist saya ada khotbahnya dari tahun 91 sampai 2016. Terus setiap hari. Selain baca Alkitab dan menyembah berbahasa roh sendiri, itu aja. Dan dari situ saya belajar kunci-kunci kebenaran. Dari situ saya belajar banyak hal yang tidak harus saya gali sendiri. Yang sudah digali selama 25 tahun oleh beliau. Sampai ketika pulang. Banyak sekali. Tahu banyak hal. Tahu yang seperti ini. Hati anak tahu kunci-kunci. Dapat warisan. Gitu. Mudah sekali. Bayarnya tidak harus 25 tahun. 4,5 tahun. Gitu. Jauh lebih singkat. Dari mana saya dapat peneguhan-peneguhan? Dari ketika bertemu dengan anak-anak rohaninya, bisa duduk makan bersama, bisa ngomong bersama. Bahkan ada kesempatan ketika saya ngomongin anak rohaninya, coba kamu dengerin lagi khotbahnya Pak Agung yang ini. Karena dia sudah 25 tahun yang lalu, saya baru 4,5 tahun, baru saya dengerin semua masih fresh, semua masih gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memilih sendiri. Saya mau jadi anaknya dia aja, gitu. Kayaknya lebih baik orangnya, gitu. Kalau Pak Samuel ngomong kan keras, intimidatif, enggak ya Pak ya? Itu hati gembala yang penginjil Bapak Ibu, ya kan itu. Penginjil nggak bisa ngomong yang baik-baik begini, ya nggak apa-apa Pak, gini-gini, ya kan. Bapak Ibu tahu bedanya Gideon dengan Yefta? Efraim itu ya, pokoknya kalau diajak perang nggak mau, tapi begitu ada kemenangan dia pengen ikut, berhasil. Jadi waktu Efraim ketemu Gideon, kok kamu ngajak-ngajak kami perang? Enggak apa-apa, toh petikan susulan Efraim lebih besar daripada semua panenan Israel. Gideon, gembala, ketemu Yefta, kok kami nggak ngajak-ngajak perang? Sipulet disembelih semua kalau yang ngelewat situ. Ingat cerita itu di Alkitab? Kalau enggak, tolong baca Alkitab lebih sering, ya kan? Gitu. Efraim begitu komplain sama Yefta, nyebrang di sini. Kita tahu orang Efraim atau bukan. Karena orang Efraim nggak bisa ngomong Sipulet. Ya kan? Si dengan si
Gitu. Begitu bukan, ini orang Efraim sembelih di pinggir sungai semua sama Yifta, gitu ya. Gitu. Pemimpin Bapak Ibu Yifta. Jadi jangan seneng, banyak orang seneng punya pemimpin Gideon kan, enggak apa-apa, ya memang gitu, ya memang menjengkelkan semua. Lapor sampah enggak mungkin digituin, ya. Pemetikan susulanmu lebih besar daripada itu. Kamu enggak mau ikut kan gini, ya udah, enggak usah ikut sekalian. Nah, gitu. Beda pengurapan Bapak Ibu, ya kan? Gitu. Enggak apa-apa, gitu ya. Tapi Tuhan akan menambahkan, sedang memberikan hati Bapak dan juga hati gembala untuk mengembalakan mereka dan memimpin Bapak Ibu masuk ke dalam jalur yang Tuhan tetapkan buat tempat ini. Dan itu visi aja gitu. Kita nggak perlu bandingin sama orang lain. Setiap kepemimpinan gereja lokal punya visi yang ditaruh Tuhan dan itu yang membuat aman kemana Tuhan mau membawa. Dan itu jalur yang sama seperti yang Pak Yohanes dapat dari Tuhan, ya kan? Sesuatu. Lihat ya, dalam 5-10 tahun akan ada sesuatu yang berbeda, besar sekali. Dulu masih ngomong sana, akan pindah ke tempat yang lebih besar dari ini, ya kan? Pasti dengan itu. Akan pindah ke tempat lebih besar dari ini. Transit aja di sini, ya. Di tempat transit jangan mau lama-lama, meskipun itu lounge yang bagus gitu, jangan mau lama-lama Bapak Ibu ya, itu dikasih itu semua karena tetap itu bukan tujuan akhir, ya. Itu tetap tempat transit. Itu, ya. Mari kita berdoa, minta hati anak di hati kita masing-masing. Kalau pernah ada perkataan-perkataan kita, ya kan, gitu. Secara khusus di tempat ini, tapi juga kalau kita pernah tanpa sadar, tanpa tahu kebenaran ngomongin hamba-hamba Tuhan tertentu, ngomong tentang mereka, komen dan semuanya ya, sosial media semua orang motong-motong khotbah semaunya, diposting, dibikin bahan lelucon dan semuanya. Kalau kita pernah ngomongin itu semua, nggak mungkin pengurapan orang itu turun di hidup kita. Itu. Jadi siang hari ini minta ampun Tuhan. Masing-masing kalau pernah itu, sadar maupun tidak, sengaja maupun tidak, minta ampun dulu. Hamba Tuhan, siapapun yang kita pernah ngomongin, pernah bercanda apapun, dulu tanpa pengertian. Itu ya. Karena kita juga sedang mendukakan Roh Kudus loh. Kalau orang itu diurapi oleh Roh Kudus, berarti waktu kita sentuh, kita sedang sentuh dia. Kita sedang ngomongin dia, itu tanpa kita sadar. Dan itu mendukakan Roh Kudus. Itu. Kami datang siang hari ini Tuhan membawa hidup kami. Minta pengampunan Tuhan. Kalau ada kata-kata sia-sia, kata-kata yang tanpa pengertian kami katakan kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan urapi. Bahkan mungkin mereka cuma lewat di sosial media kami. Mereka cuma lewat di YouTube, potongan-potongan pendek 1-2 menit. Tapi kami komentar, di hati kami muncul sesuatu yang jahat. Di hati kami muncul penghakiman. Minta pengampunan dari Tuhan siang hari ini. Sebab kami tidak punya hak menghakimi hamba. Hanya Tuannya yang punya hak atas hambanya itu. Entah hambanya berdiri atau jatuh. Itu adalah wewenang Tuannya. Tuhan, Engkau membalut setiap kemarahan, kekecewaan apapun, luka di hati kami yang pernah ditimbulkan oleh orang-orang, oleh hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di atas kehidupan kami. Tapi mulai siang hari ini, beri kami pengertian, beri kami hati seorang anak yang mengerti bahwa kami tidak bisa jalan sendiri. Tuhan menetapkan jalur-jalur warisan iman, warisan rohani lewat orang-orang di atas kami yang Tuhan taruh atas kehidupan kami, yang berjaga-jaga atas hidup kami, yang menjadi tudung atas hidup kami, yang di bawah kepemimpinan dan bayang-bayangnya berkat Tuhan, visi Tuhan akan turun atas kehidupan kami. Tolongi kami, beri kami pengertian, beri kami hati yang tertuju kepada Tuhan. Beri kami hati yang sepakat dengan pemimpin yang Tuhan taruh di atas hidup kami. Tapi dengan demikian kami mengejar Tuhan. Kami mau terus bertanya Tuhan, ajari kenapa Engkau taruh aku di tempat ini. Kenapa Engkau taruh aku di bawah kepemimpinan hamba-Mu ini? Apa rencanamu, apa maksudmu? Ada kalanya aku belum mengerti, tapi aku mau bertanya kepada Tuhan. Hatiku mau tetap tertuju kepada Tuhan. Hatiku mau jadi hati seorang anak. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau yang mengutus dan menetapkan hamba-Mu di tengah-tengah
kami di tempat ini, supaya kami menerima setiap jatah warisan, blessing yang Tuhan tetapkan buat kehidupan kami, terutama lewat Pak Yohanes Lili, lewat Pak Samuel Ang, dan semua jemaat di tempat ini jadi generasi ketiga yang akan memuridkan, melahirkan generasi yang baru, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengejar Tuhan, yang terbuka terhadap pelayanan, kuasa dan pribadi Roh Kudus, dan juga bergerak memberitakan kabar baik, deklarasikan kemenangan dari Tuhan Yesus, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan semua kemenangan otoritas dengan duduk di atas tahta memerintah dan menaruh setiap kuasa yang lain di bawah kakinya. Dengan demikian kami tahu otoritas yang Tuhan beri dan kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan, sumur-sumur yang sudah digali, kunci-kunci yang sudah ada di tangan. Kami terima dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terpotong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta proteksi untuk hati kami, jagai Tuhan. Kami tahu mudah sekali bergeser, mudah sekali menyimpang, mudah sekali terluka, mudah sekali untuk berbalik, tapi kami mau tetap tertuju kepada Tuhan dan orang yang Tuhan tetapkan menjadi tudung dan pemimpin dan Bapak rohani atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini akan jadi sebuah kegerakan yang terus menembus generasi keempat dan melahirkan menjadi satu bangsa, satu kegerakan yang terus Tuhan tidak berhenti dan mempersiapkan jalan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Generasi yang akan menimbun lembah-lembah dan meratakan gunung-gunung, menyambut kembali kedatangan-Mu yang kedua kali, menyiapkan satu pasukan yang besar, yang kuat, yang tidak pernah berhitung dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang akan menyerahkan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan, pergi kemana Tuhan mengutus mereka pergi, dalam ketaatan dan dalam cinta, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mau memeteraikan setiap kebenaran yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Dan ini bukan hanya sampai di pikiran kami, tapi Roh Kudus terus mengajari, masuk ke dalam hati kami, sebab kami tahu kebenaran-kebenaran ini akan membuat kami sampai kepada setiap destiny Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.